ya, katakanlah seperti kita umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita sudah menjadi seorang Muslim, kita sudah dapat hidayah dari Allah, kita sudah alhamdulillah melakukan ibadah sholat 5 waktu, kita sudah belajar agama, tapi kadang-kadang terjebak ada di antara kita atau siapapun ketika di usianya berikutnya atau kehidupan berikutnya, dia terjebak kepada lebih memenuhi kepentingan syahwatnya, ya, ketimbang berpikir benar untuk menjadikan ilmunya itu sebagai alat yang menguatkan dirinya tetap tegak di atas kebenaran, tapi dia justru memilih kesesatan, milih jalan yang bukan yang dibimbing oleh para rasul utusan Allah ini. Fa inda dzalika yaqa'u fil muttahad wa yakhbitu fil zulumat. Maka ketika dia telah memilih jalan yang bukan jalannya para rasul, jalannya yang di atas kebenaran ini, maka mereka telah jatuh kepada kegelapan, jatuh kepada pilihan-pilihan kesesatan yang tidak disadari. Wala najata lahu illa bil auda ila hamar rahman. Dia betul-betul akan jatuh dan tidak akan bisa selamat kecuali berusaha lagi kembali kepada dekapan Allah, kepada perlindungan Allah, kepada menjadikan Allah sebagai zat yang menjadi tumpuan harapan kita dalam kehidupan ini. Wa fi dzalika yaqulul Qur'anul Karim, maka dari itu ayat Al-Qur'an kemudiannya itu menerangkan, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu begitu. Jadi sebelumnya ayat 1779 itu menerangkan mereka dianggap seperti kal an'am ini, ya. Itu karena disebutnya dzakara ta'ala ba'dahuma halatul asqiya, mereka adalah orang-orang yang celaka, ya, secara umum, alladzina wahabahumullahu qulub wal asma wal absar, di mana Allah memberikan kepada mereka hati, Allah berikan kepada mereka pendengaran, Allah berikan kepada mereka penglihatan, namun itu semuanya tidak mereka manfaatkan untuk tetap, kalau dia sudah di atas kebenaran, tetap berada di atas kebenaran. Kalau dia belum menemukan kebenaran, berusaha untuk mencari kebenaran. Ya. Padahal mereka punya alat-alat itu tadi. Wa ula al-kuffar la yumayyizuna, disebutkan dulu sebelumnya, fakanu syarran minal bahaim wal an'am. Mereka adalah lebih buruk daripada bahaim. Bahaim itu binatang-binatang yang buas, ya. Wal an'am, lebih buruk daripada binatang ternak sekalipun. Di annal hayawana tudriku manafi'uha wa madaruha. Kalau binatang pun dia masih tahu yang berakibat baik sama dia sama buruk sama dia. Katakanlah seekor singa, ketika dia mau menerkam kerbau-kerbau, ketika masih bersatu kerbau-kerbau dalam jumlah yang banyak, dia nggak berani terkam. Dia tahu itu lebih mudarat. Kalau dia terkam, dia kena, bisa mati karena diterkam oleh atau dibalas oleh tanduk-tanduk kerbau-kerbau yang lain yang berjumlah banyak. Tapi dia tunggu sampai kerbau-kerbau itu terpencar. Ya, terpencar, nggak bisa melawan dia secara satu dengan satu, ya, satu persatu, maka barulah dia terkam. Maka dia cari yang menyendiri, dia cari yang terpisah dari jamaah, yang terpisah dari kelompoknya. Nah, ini yang dilawan oleh binatang. Binatang bisa ngerti, memilih, ya. Dia juga tahu, ya, nggak ada binatang kecuali babi barangkali yang makan kotorannya sendiri. Ya. Yang tidak, pada umumnya binatang-binatang buas kah, binatang ternak kah, makan kotoran dia. Nah, dia dia tahu yang buruk dengan yang baik. Maka ketika manusia tidak tahu yang buruk dan yang baik, manusia lidah dan binatang. Inilah yang dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, ya wa ulail kufar la yumayyizuna bainal manafi wal mudhar. Orang-orang kafir itu tidak tahu membedakan mana yang memberi manfaat yang hakiki kepada mereka dan mana yang memberikan bahaya atau mudarat kepada mereka. Walihada yuqaddimuna 'alan nar, berarti mereka secara tidak langsung lebih mengutamakan ingin masuk neraka daripada ingin masuk surga. Dia tahu ini kenikmatan sesaat yang berakibat akan disiksa Allah nanti di akhirat di neraka. Sementara ada kenikmatan yang Allah berikan sedikit, tapi kemudian memberikan pembekasan yang besar nanti di akhirat, akan menjadikan pahala, akan menjadikan ridha Allah ada pada diri orang itu. Dia tidak memilih yang itu.
dia memilih kesenangan yang tidak terbatas. Ya, ketika contoh dalam kehidupan kita sebagai suami istri, ketika seseorang memilih jalan menikah, maka sesungguhnya dia telah memilih jalan kesenangan yang Allah halalkan. Meskipun dia harus uh, terpaku dengan pasangannya itu. Dia tidak bisa bebas dengan pasangan-pasangan yang lain. Ya. Dia hanya dengan istrinya. Seorang istri hanya dengan suaminya. Tapi disitulah dia akan dapat keselamatan. Kenikmatan dia dapat, tapi juga keselamatan dia dapat. Beda dengan orang-orang yang liar, yang tidak menikah, yang berganti-ganti pasangan, yang itu akan berakibat juga penyakit pada dirinya. Ya, dia akan menjadi orang yang punya penyakit sifilis, penyakit HIV, penyakit segala macam, penyakit duniawi ya. Dan dia menjadi orang yang karena menikmati kesenangan tanpa batas, kesenangan yang tidak jelas aturannya, nggak mau diatur dengan menikmati kesenangan, tapi yang dapat aturan gitu, dapat aturan tapi juga dapat kesenangan, maka dia akan celaka dan berarti sama saja orang itu dengan menyiapkan dirinya untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Ya. Makanya disebutkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Ya. Maka Allah katakan di sini walaqad daratna li jahannam ya khalaqna linari jahannam khalqan katsiran minal jinni wal insi liyakunu qutaban laha. Kata Allah di sini dikatakan kata Allah telah menciptakan neraka jahanam ya dengan penciptaan yang besar yang luas. Manusia dan jin. Jadi istilahnya neraka jahanam itu nggak akan kekurangan kayak kita di dunia ini, penjara kekurangan tempat karena kriminal begitu bertambah, banyak orang yang mesti dipenjara, tapi penjara terbatas. Itu tidak akan terjadi pada kondisi neraka itu. Neraka tetap nanti di akhirat kan seperti yang diabarkan dalam surat Qaf ya. Wa naqulu li jahannam. Kami bertanya kepada neraka, kata Allah, halim talati, apakah kalian sudah penuh? Sudah nggak cukup lagi ngisi manusia yang lain, jin yang lain untuk masuk neraka? Kemudian neraka malah menjawab, wa taqulu hal min mazid. Emang masih ada tambahannya? Silahkan, kami siap. Itu kata neraka. Wa iyyazubillah. Jadi neraka itu nggak akan pernah ada kurangnya istilahnya. Nah, kemudian walaisa maknal ayat ini tidak mengandung pengertian mereka buta, itu dikatakan seperti itu. Anau sumun bukmun umyun, mereka betul-betul tuli, mereka bisu, mereka buta. Ya. Kecuali la idrahum wala ihsas. Bukan dia dianggap mereka nggak punya pendengaran, nggak punya pikiran, nggak punya hati, berarti mereka nggak punya perasaan. Mereka nggak punya pikiran, bukan itu. Ya. Tapi ini maksud adalah fa innallaha ta'ala qad atsbata lahumul qulub wal asma' wal absar walakinnahum lamma lam yastafidu minha kanu kal bahaim as-sarihah allati la tufaqih wala ta'i. Bukan yang namanya disebut mereka sebagai binatang itu mereka nggak punya pendengaran, nggak punya penglihatan dan nggak punya hati, ya sehingga mereka nggak punya perasaan, nggak punya akal gitu, ya, untuk berpikir. Tidak, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan mereka punya hati, mereka punya pendengaran, mereka punya penglihatan. Itu sudah ketetapan Allah untuk seluruh manusia. Akan tetapi ada manusia-manusia yang tidak memanfaatkan, tidak menggunakan instrumen berpikirnya itu, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua untuk menemukan kebenaran. Nggak digunakan, dimanfaatkan, nggak diberdayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dirinya ketemu Allah, ketemu Islam ini, ketemu jalan kebenaran ini, ketemu kepada kebenaran dari langit ini, dari Allah ini. Maka mereka itu yang dimaksud seperti binatang ternak atau binatang buas, karena mereka nggak sempat menggunakan akalnya untuk berpikir, nggak untuk menimbulkan kesadaran. Jadi nggak sampai membangkitkan kesadarannya. Fal muradu idan nafyuha amma yanfa'uha. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka menafikan manfaat yang mereka miliki. Jadi manfaat alat-alat berpikir mereka yang mereka miliki dinafikan.
ditiadakan oleh mereka sendiri. Padahal mereka bisa berpikir dengan akal sehat mereka. Ayyul ghariquna, ya, maksudnya lebih jauh adalah ya, ghariquna fil ghaflah. Mereka tenggelam dalam kealpaan, dalam kelalaian mereka. Di annahum ghafalu an sa'adatihim. Mereka terbuai dengan kesenangan mereka saat itu. Ya. Wa ghafalu anil ghaya. Mereka terbuai dengan tujuan-tujuan kehidupan mereka yang tidak berlandaskan kebenaran. Allati khuliqu min ajliha, yang sebetulnya mereka diciptakan oleh Allah untuk itu sebenarnya, untuk menegakkan kebenaran, untuk beribadah. Ala wahiyya ibadatullahil wahidil qahar. Ketahuilah tujuan sebenarnya mereka dicipta adalah untuk beribadah kepada Allah yang esa, Allah yang punya kekuatan untuk menentukan kehidupan mereka. Jadi ini gambaran tentang ayat ke-179 ya. Dari hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, ayat 178-nya ya. Itu demikian. Maka kemudian ya, ketika sudah Allah terangkan di ayat 179 kondisinya seperti itu, Allah terangkan ada yang bisa selamat. 180 ini menerangkan yang bisa selamat adalah orang yang bertauhid, orang yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam keyakinan kepada pengakuan keesaan Allah tadi yang terbawa dari sejak mereka lahir itu. Ya. Dan untuk mereka bisa bertauhid itu Allah kasih kemudahan-kemudahan. Jalannya adalah disebutkan di ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Silahkan. Dan biarkan orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah itu jangan kita ikuti, jangan kita ikuti apa yang seperti mereka lakukan. Jadi pengertiannya adalah utruku ad-dhalin al-mu'anidin, tinggalkanlah mereka-mereka yang sesat, mereka-mereka yang telah membangkang, alladzina yamiluna fi asma'ihi, mereka-mereka yang telah membuat nama-nama Allah itu berfungsi dari fungsinya yang sebenarnya. Ya. Anil haq, ya, dari kebenaran, ilal batil wa dhalal, kepada kebatilan dan kesesatan. Kama fa'alal musyrikuna, sebagaimana orang-orang musyrik di Mekah dulu, haitustaqu li'alihatihim asma'an min asma'illah, yang memberi nama-nama Tuhan mereka, berhala-berhala mereka dengan nama-nama yang diambil dari nama Asmaul Husna sesungguhnya. Tapi penyimpangannya seperti qasamu, mereka beli nama Al-Lata. Lata itu dari nama Allah, lafzul jalalah Allah, jadi Al-Lata mereka nyebutnya. Al-Uzza itu dari nama sifat Allah Al-Aziz. Nah, mereka menyebutnya Al-Uzza. Itu adalah Al-Aziz sebetulnya sifat Allah. Al-Manat. Nah, Manat itu adalah nama Allah dari sifatnya yang bernama Al-Manan. Allah itu Al-Manan, yang mudah, yang ringan memberikan bantuan pertolongan. Ya. Maka kemudian Allah katakan, "Tsumaqala ta'ala sayajzauna ma kanu ya'malun." Nanti mereka akan diberikan balasan terhadap semua apa-apa yang mereka perbuat. Nah, maksudnya adalah sayanaluna jazaa'a kufrihim wa a'malihim al-qabihah fid daril akhirah. Bahwa mereka nanti akan mendapati balasan kekafiran mereka, balasan dari kedurhakaan perbuatan-perbuatan mereka itu, ya, perbuatan-perbuatan jelek buruk mereka itu akan Allah balas di kampung akhirat nanti. Ya. Kemudian walaqad syarrafallahu hadhil ummah al-muhammadiyah. Kemudian Allah memuliakan umat yang mengikuti Nabi Muhammad ini. Bil intisab ila Rasulillah, dengan menjadikan mereka berhubungan secara nasab bahwa kita adalah keturunan beliau, seolah-olah seperti keturunan Nabi, ya. Wal istiqamah ala syara'illah, konsisten atau istiqamah di atas syariat Allah, faja'alaha khairul umam, di mana Allah memposisikan mereka yang seperti itu sebagai sebaik-baik umat.
wa ja'alal khaira fiha baqin ila qiyamis sa'ah. Dan orang ini telah menjadikan kebenaran itu ada pada dirinya dan kehidupannya itu sampai hari kiamat. Ta'tasimu bidiniha, mereka jaga betul agamanya ini, ya. Wa tastamsiku bi syari'atiha. Syariat ini mereka pelihara betul, mereka pakai betul syariat ini. Wa fihim yaqulu Qur'anul Karim, maka dari itu ayat yang berikutnya berbunyi ayat 181-nya, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haq. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan itu adalah suatu kelompok umat. Umat ini sudah saya terangkan yang lalu, ya. Umat itu adalah sekelompok orang yang punya tujuan yang sama. Kayak kita arti organisasi lah gitu kurang lebih. Itulah umat. Jadi bukan orang yang bersendiri-sendiri, ya. Nah, tapi ini orang yang bekerja sama, jadi berjamaah. Yahduna ilal haq, kelompok ini senantiasa membimbing banyak orang untuk tetap berada di atas kebenaran. Mereka mendakwahkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Wabihi ya'dilun, dan mereka adalah orang-orang yang bersikap adil di atas kebenaran yang mereka yakini. Ya. Jadi Allah katakan di sini, wa min ba'dil umam allati khalaqnaha, dan di antara umat-umat manusia yang Allah ciptakan ini semua, ya, ada umat yang selalu ada, selalu pasti muncul, ummatun mustamsikah bi syara'illahi qaulan wa amalan. Suatu umat yang akan tetap berpegang teguh dengan kuat kepada syariat agama ini, baik dalam ucapan dan perbuatan. Yad'unan nasa ilal haq, mereka mengajak manusia kepada kebenaran Islam ini. Wa bihi ya'maluna wa yaqduna, dan mereka beramal, melakukan aktivitas kehidupannya berdasarkan petunjuk dalam kitab yang mereka yakini, Al-Quran itu. Wa yaqduna, dan mereka menghakimi, menghukum, memberikan vonis-vonis terhadap apapun dalam kehidupan yang ada dalam kehidupan sisinya itu di atas kebenaran itu pula. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir, sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan begini, wal muradu fil ayati hadhil ummah al-muhammadiyah di haditsin. Lalu kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan umat di sini adalah umat pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi generasi yang dulu dari kaum Bani Israel udah kayak gitu, centang perenang, luar biasa penyimpangannya, segala macam tidak tanduknya, membuat orang lain akhirnya yang tadinya tahu kebenaran akhirnya menyimpang. Sudah katakanlah berbagai macam pendurhakaan yang dibuat oleh kaum Bani Israel itu, pada akhirnya Allah akan munculkan orang yang menegakkan kebenaran. Dan itu adalah al-ummah al-muhammadiyah. Maksudnya adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak ada hubungan dengan organisasi Muhammadiyah, ya, tapi ini pengertian dalam bahasa Arab. Al-Ummah Al-Muhammadiyah adalah golongan, kelompok atau jamaah yang setia kepada ajaran Nabi kita Muhammad. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, kata Ibnu Katsir, ya, dia lanjutkan, sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tillahu wa hum 'ala dzalik. Akan selalu ada, kata Nabi, ini terjemahannya, akan selalu ada, kata Nabi, sekelompok dari umatku. Ada golongan dari umatku ini yang berjamaah menegakkan kebenaran, zahirina, berani terang-terangan berbuat kebenaran ini. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membuat bahaya kepada mereka, tidak akan bisa menghancurkan mereka, tidak akan bisa memberikan mudarat kepada mereka orang yang melawan mereka. Wala man khalaf, orang yang menentang mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai nanti turun dasarnya perintah Allah itu, dan mereka akan seperti itu. Ayat ini sebetulnya menerangkan orang yang menegakkan kebenaran itu akan selalu ada. Meskipun orang itu cuma satu di dunia ini, akan selalu ada. Atau meskipun itu adalah kelompok yang sedikit, selalu ada sampai hari kiamat. Jadi tidak akan pernah tidak ada sebuah kehidupan kecuali di dalamnya ada kelompok yang menegakkan kebenaran. Dan itu sudah janji dari Allah, ya, dan itu diungkapkan oleh Nabi kita tadi dalam hadisnya bahwa itu akan terjadi. Wa hadhihi ta'ifah, kelompok ini la tahtassu bi zamanin duna zamanin.
Kelompok ini tidak hanya khusus pada zaman Nabi saja. Nggak dikhusus pada zaman tertentu saja, tidak. Bahkan balhum fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Bahkan kelompok itu ada pada setiap zaman, ada pada setiap tempat. Jadi tidak hanya di tempat tertentu saja kelompok ini, hanya ada di Mekah, hanya ada di Jazirah Arab, hanya pada zaman Nabi saja. Tidak. Dia ada pada setiap zaman, ada pada setiap tempat. Fal Islamu daiman ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tetap akan menjadi agama yang tegak, berdiri tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari ajaran Islam ini. Balhum walau kathural fusaq wa ahlu syarr, meskipun kefasikan merajalela, ya, kejahatan merajalela, kezaliman merajalela seperti kita di zaman kita sekarang ini, misalnya kita rasakan betul-betul memprihatinkan kondisi sosial kita ini, jauh dari nilai agama yang kita harapkan, tapi tetap ada mereka yang mencari kebenaran. Ya, di antaranya seperti kita ini masih berusaha belajar, ya, memahami Islam lebih lanjut, dan mungkin ke depan ya kita bisa berjamaah yang lebih baik, kita akan bisa bekerja sama yang lebih baik ke depan, insya Allah. Kemudian fala ibrata fihim wala sulata lahum, ya, bahwa keadaan mereka itu, ya, mesti selalu ada, ya, dan fala ibrata fihim, nggak ada gambaran, ya, di tengah mereka itu terbayang oleh kita sesuatu yang akan hilang, akan lenyap, nggak ada sama sekali. Wala sulata lahum, nggak ada yang berbekas dari pendukung kebenaran itu, nggak ada sisanya sama sekali, itu nggak ada. Walaupun kita lihat kayaknya kok ada pengebirian, ada tindakan-tindakan marginalisasi, ada tindakan-tindakan yang mencoba menghapuskan, udah ditangkap imamnya misalnya, udah dihapuskan partainya atau dihapuskan kelompoknya, tetap akan ada. Itu maksudnya apapun yang mereka perbuat, tetap akan ada kelompok yang memberikan kebenaran ini. Dan yang menarik tadi, seperti saya ingin sampaikan juga tentang ayat 180, kata-kata walillahil asmaul husna, tolong difahami dengan baik. Asmaul husna memang dalam sebuah hadis disebutkan itu lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Tapi 99 ini sebetulnya menunjukkan angka yang super, angka yang tertinggi. Kita tahu angka 99 itu pada zamannya itu adalah angka yang paling tinggi. Dan penggambaran 9 itu adalah angka yang nanti setelah itu kalau setelah 9 pasti kembali ke 1. 1 dan 0 yaitu 10. Dan seterusnya 99 juga kembali ke 1, 100. 999 juga kembali ke 1, 000 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ini angka tertinggi. Jumlah nama Allah sendiri pun sebetulnya tidak terbatas, wallahu a'lam. Tapi yang cukup kita bisa pelajari dan kita bisa beda-bedakan secara klasifikasi nama dengan nama yang lainnya, cukup 99. Dan kalau ada hadis yang berbunyi waman hafizoha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Ini kok kayak gampang sekali masuk surga. Jadi tolong digarisbawahi, bukan yang dimaksud adalah menghafal. Di sini hafizah, menghafal semata. Kata-kata hafizah dalam bahasa Arab itu lebih dari itu. Itu mengandung arti ya menjaganya, memeliharanya, menghayatinya, berusaha mencontoh nama-namanya yang baik dari Asmaul Husna. Itu yang dimaksud dengan siapa yang menjaganya, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau sudah menghafal, ya daripada menghafalin 30 juz, hafalin aja 99 Asmaul Husna. Kita pasti hafal. Kalau itu akan menjamin kita masuk ke dalam surga. Kok jadi gampang masuk ke dalam surga? Ini supaya kita jangan salah paham. Bukan sekedar menghafal hafalan qauliyah, hafalan ucapan saja, tidak. Tapi maksud dengan memelihara di sini, hafizah di sini adalah memelihara, menjaga, menghayati, ya, dan mengamalkan nilai-nilai dari ungkapan kata-kata nama yang baik. Itu yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Ayat 182, 183. Summa tahaddatsat as-surah al-karimah. Kemudian Al-Quran ayat berikutnya berbicara an sunnatillahi azza wa jalla fi ihlakil zalimin. Berbicara tentang sunnatullah, tentang kehancuran orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Akhirnya mereka akan hancur. Akhirnya mereka akan binasa. Akhirnya mereka akan menderita. Ini janji Allah. Nah, ini hukum sunnatullahnya. Dengan apa bentuknya? Bil imhali humma bil adabi wan nikah. Ya. Dalam bentuk
diberikan pembiaran-pembiaran, diberikan penundaan-penundaan. Seolah-olah dia sedang menikmati kekayaannya, menikmati kesenangan hidup dunianya tanpa batas, tanpa bisa hilang, tanpa bisa lenyap kesenangan itu. Ya. Padahal semua itu akan Allah ganti dan tukar nanti di akhirat dengan azab dan siksaan. Wallahu subhanahu yumahil wala yuhammil. Nah ini supaya garis bawahi. Allah itu melakukan yumahil. Dalam bahasa Arab, mahal dengan hamal beda. Mahal itu hurufnya mim dulu baru ha. Jadi yumahil ya, mim ha lam. Sedangkan yuhammil itu adalah ha mim lam. Ini berbeda artinya. Kalau yumahil itu artinya Allah memberikan pembiaran-pembiaran sementara waktu. Kayak dia berbuat maksiat dan dosa, tapi tetap aja dia dapat kesenangan dunia. Tetap aja dia memiliki kekayaan. Tetap aja dia memiliki keuntungan-keuntungan duniawiyah. Itu namanya Allah kasih pembiaran-pembiaran yang sifatnya penundaan azab sebetulnya. Sementara kalau yuhammil itu, ya, itu artinya Allah tidak memperdulikan. Allah apa namanya istilahnya membiarkan, bukan membiarkan, tapi nggak diperhatikan, bukan itu. Justru mereka dapat perhatian dari Allah, tapi Allah bersikap memberikan pembiaran terhadap kesalahan dan dosanya. Bentuknya lebih lanjut adalah yuakhirul usad wal mujrimin. Dibiarkan orang berdosa dan orang bermaksiat itu terus bergelimang dengan kesalahan dan dosanya terus menerus. Dibiarkan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seolah-olah kok nggak ada hukuman buat dia. Dia tetap berzina, dia tetap minuman keras, dia tetap berjudi, dia tetap menipu orang, dia tetap korupsi, dibiarin. Bahkan belum ketangkep KPK katakanlah, belum kena penjara dunia misalnya. Summa ya'khuduhum ya akhdun aziz summa ya'khuduhum akhdun azizin muqtadirin min haitsu la ya'lamuna wala yash'urun. Kemudian nanti secara tiba-tiba akan Allah ambil mereka dengan keperkasaan Allah, dengan kebesaran Allah. Allah akan mentakdirkan kepada dia suatu kejatuhan yang tidak disadarinya, yang tidak diketahuinya. Wa fi dzalika yaqulullahu taqaddasat asma'uhu, maka dari itu bunyi firman-Nya berbunyi seperti ini. Walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami, orang-orang yang tidak memilih jalan kebenaran itu, orang-orang yang tidak mendukung Nabi Muhammad itu, orang-orang yang tidak memilih jalan dakwah Rasulullah ini, ya. Sanastadrijuhum, kami akan memberikan istidraj kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang mereka tidak duga. Istidraj dalam bahasa Arab itu kata-kata daroja. Daroja itu artinya tangga. Tangga itu begini Pak, misalnya supaya kita paham. Tangga itu ketika orang itu berbuat salah, dibiarkan dia kayak bisa naik. Dia berbuat salah dan dosa, dia zalimnya lebih zalim, naik lagi. Tambah kaya dia, tambah senang hidupnya. Dunianya tambah punya, pengikutnya tambah banyak. Dia lebih zalim lagi kepada ulama, dia lebih zalim lagi kepada umat Islam, naik lagi tangganya. Naik lagi tangganya. Tambah kuasa dia, tambah senang hidupnya, tambah banyak pengikutnya, tambah banyak kelompoknya, tambah banyak partai yang berpihak kepada dia misalnya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita dapati begitu. Itu namanya istidraj, itu begitu. Jadi naik tangga, dia berbuat zalim lagi, tangganya naik. Dia berbuat zalim lagi, tangganya naik. Dia berbuat zalim lagi, tangganya naik. Sampai di atas tangga yang tertinggi, Allah jatuhkan dia. Itu yang namanya istidraj. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak sampai kepada hal itu. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Makanya bahasanya istidraj. Jadi setahap-setahap. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak kezalimannya, semakin banyak pembiarannya dari Allah. Itu yang namanya istidraj. Ya. Wa umli lahum. Memang kami ulur. Nah, ini umli dalam bahasa Arab artinya ulur, diulur. Kayak kita main layangan, dilepas. Inna kaidi matin. Tapi kaidi itu yang dalam kan kalau kita
dari manusia yang namanya kaid itu negatif, tipu daya. Tapi kalau di sisi Allah, pengertian adalah perencanaan Allah. Ya. Perencanaan Allah bagaimana menyusun azab untuk orang yang zalim besar kayak gini, dibuatnya luar biasa. Pakai diulur-ulur, pakai dikasih enak, pakai dikasih kayaknya menang, kayaknya berhasil, sehingga dia lupa diri. Saat dia lupa diri, itulah Allah akan azab orang semacam itu. Itu yang namanya istidraj. Wa makna istidraj lebih lanjut dikatakan di sini adalah an yu'amilahum bilutfi wal ihsan. Allah memberikan kepada dia suasana kehidupan yang seolah Allah sedang menyayangi mereka. Seolah Allah memberikan kelembutan kepada mereka. Seolah Allah sedang belas kasih kepada mereka. Ma'atamadihim fil ghayyi wal ijram. Padahal dia terus berbuat maksiat. Dia terus menyimpang dari kebenaran. Dia terus berbuat zalim. Wadzalika bi anna tatakasura ya alaihim ni'amallahi ta'ala. Karena mereka berbangga-bangga, makin berlomba dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi nikmat dunia yang Allah berikan kepada mereka itu mereka malah merasa lebih gede, lebih besar kepala, lebih besar dadanya, lebih merasa sombong. Nah, itu dibiarkan. Fayadunu, maka orang ini awalnya mengira annaha lutfun minallahi ta'ala bihim. Mereka mengira ini tanda Allah sayang sama dia ini. Karena dulu dia pernah nyantri misalnya, dia pernah dekat ulama misalnya, atau dia pernah berbuat baik dulu masa lalunya, padahal dulu sekali. Ya. Tapi sekarang dia zalim sama umat, dia zalim sama masyarakat. Dia dapat kekayaan, kekuasaan. Dia nyangkanya Allah sedang kasih dia kenikmatan terus. Fayazdadu batoron wan hikmakan fil ghayyi, bertambah kedurhakaannya, bertambah kesombongannya, bertambah penyimpangannya di atas kebenaran, dari jalan kebenaran ini. Hatta tuhiqqa alaihim kalimatul azab. Sampai betul-betul pasti perencanaan Allah kepada orang ini adalah pasti diazab. Tadi kayak bilang, ini nggak ampunan, nggak akan ada rasa sekecil apapun potensi untuk bertaubat. Karena Allah biarkan dia. Kalau ada orang yang Allah berikan potensi untuk bertaubat dalam bentuk ada musibah, ada sakit, ada susah, ada gempa, ada apapun bentuk bencana, itu adalah karena Allah sayang. Jadi hati-hati. Kalau kita sakit, kita dapat musibah, jangan buru-buru merasa ini Allah marah sama kita. Belum tentu. Bisa jadi lagi sayang sama kita diberikan penyakit itu, diberikan musibah itu. Tapi orang yang durhaka kayak model Firaun ini, itu Allah biarkan malah terus dibiarin terus. Kayak orang kalau pergi haji, ada yang pergi haji itu makanya Allah kasih yang terus ada kehilangan barang lah, kehilangan inilah, kehilangan itu, kena pukul askar lah, kena pukul ini, naik bus yang sempit lah, yang kena macet lah, menderita, nggak enak dalam pergi haji. Itu sebetulnya ada cara Allah sedang memberikan sesuatu yang bisa menimbulkan kesadaran dia kalau dia berpikir. Ini cara Allah untuk menegur dan menyentil dia. Justru kalau ada orang pergi haji, masa lalunya kelam, penuh kezaliman, dia di dunia korupsi, maksiat, zalim, pergi haji nggak dapat apa-apa, nggak dapat kehilangan apa-apa, senang-senang aja. Itu yang namanya pembiaran, itu yang namanya istidraj. Allah kasih dia senang-senang. Pulang haji, tambah lagi maksiatnya jadinya. Merasa saya pergi haji nggak dapat apa-apa kok. Buktinya saya aman-aman aja, nggak kehilangan apa-apa. Saya pulang malah tambah sukses, usaha saya tambah kaya, tambah lancar, semuanya tambah mudah. Nah, orang seperti ini yang saya bilang naik. Setelah di puncak tertinggi yang dalam batas perencanaan Allah, akan Allah jatuhkan orang itu. Biar jatuhnya nyesek, jatuhnya hancur lebur, jatuhnya lebih keras lagi. Karena kalau baru tangga kedua dia jatuh, belum apa-apa. Tapi udah tangga ke 100 dia jatuh, jatuhnya pasti parah. Dan jatuhnya pasti akan membuat dia terluka parah. Itulah pengertian istidraj ya. Kemudian waqala ba'du salaf. Lalu kemudian ada ulama salaf mengatakan begini. Al istidraju an yuqarribahum ila ma yuhlikuhum. Ya. Bahwa orang itu didekatkan kepada sesuatu yang justru menghancurkan mereka tanpa mereka sadar. Wa yudhaifu uqubatahum, dilipat gandakan
ditambah-tambah terus mendapatkan azab dari Allah tadi. Jadi azabnya ditambahin. Tapi bentuknya dikasih kesenangan. Wadzalika annahum, itu karena sebab itu karena ketika mereka bertambah berbuat dosa, bertambah berbuat zalim, bertambah berbuat maksiat, Allah bukakan kepada mereka pintu besar-besar untuk mereka kaya, untuk mereka senang, untuk mereka berkuasa. Dikasih kayaknya menang terus, abwabul khair, dapat pintu-pintu kebaikan. Maksudnya pintu-pintu kesenangan maksudnya di sini. Fayazdadu bataran wa im'anan, tapi ternyata akhirnya orang itu tetap bertambah durhaka, bertambah sombong, bertambah keras kepala, fil ghairi wal fasad, bertambah ingin berbuat kerusakan. Maka yang terakhir adalah tsumma ya'khudhum ta'ala aghfala ma yakunun. Allah akan mengambil mereka dari saat ketika mereka sedang lalai. Itulah makna istidraj. Jadi makanya kata Nabi begini, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala maqmasihi fa innama lahu istidraj. Kalau kalian saksikan ada orang yang dapat kekayaan dunia, dengan mudahnya dia peroleh dunia, tapi bersamaan dengan itu dia justru berbuat maksiat. Katakanlah kayak konglomerat-konglomerat. Dia tidak beriman, dia non muslim, dia bahkan membeli pejabat, membeli kebijakan-kebijakan ini sehingga rakyat menderita. Sehingga kondisi kita sekarang ini kan dikabarkan 1% orang di Indonesia ini menguasai 59% lahan. Sementara 99% masyarakat lainnya hanya menguasai 41% lahan. Apa kehidupan kita seperti ini? Jomplangnya, kesenjangannya seperti itu. Maka kalau kita lihat ada orang yang seperti itu, kata Nabi itu istidraj. Bukan beneran dikasih senang. Bukan. Suatu saat akan Allah jatuhkan dia. Tanpa mereka sadar, dia sedang diombang-ambingkan oleh Allah dengan itu. Lama sedikit lagi ya, tinggal. Walamma kana halul mu'ridina 'anillah, ya, an ayatillahil bayyinat annahum lam yufakkiru biuqulihim fi dalailillahi wa bida'i sun'ihi wa lam yabhathu an haqiqati hadzal rasul liya'rifu sidqahu ja'atil ayat tad'uhum ila tafakkur fi amri hadzal rasul. Tatkala orang-orang yang menyimpang ini, orang-orang yang durhaka ini, yang nggak mau kembali kepada ayat-ayat Allah yang sudah jelas dan nyata kebenarannya ini, nggak berpikir dengan akal sehat mereka tentang kebenaran ini, sunnatullah, ayat Allah yang terbentang di alam semesta di luar ayat yang tertulis ini juga Allah sudah berikan kepada mereka melalui penciptaannya. Allah sudah bilang, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami perlihatkan kepada manusia ayat-ayat kami yang ada di alam semesta ini, yang ada dalam tubuh mereka secara biologis. Ternyata ya, padahal hatta yatabayyana anna lahumul haq, supaya jelas kepada manusia bahwa kebenaran itu adalah yang datang dari Allah ini. Nah, tapi mereka nggak gunakan itu. Wala yabhatu an haqiqati hadzal rasul. Mereka nggak sampai berusaha mencari tahu kebenaran ajaran Rasulullah ini. Mereka nggak berusaha mencari kebenaran ini. Ya. Jadi ada orang-orang yang kayak begitu, ya, maka ayat ini turun. Ya. Bahkan orang ini sampai berani-beraninya menuduh Nabi dengan melakukan kebohongan kepada masyarakat Quraisy waktu itu. Nabi yang dianggap mengajak orang Quraisy kepada kesesatan. Nabi menyampaikan kegilaan-kegilaan, bahkan Nabi dianggap gila. Bayangkan, makanya ayat ini berbunyi, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin. Ya. Orang-orang musyrik ini sungguh aneh. Apakah mereka nggak berpikir dengan akal mereka? Allah kasih tanda-tanda kepada mereka. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini dulunya adalah orang yang dikenal baik, orang yang dikenal jujur, orang yang soleh, orang yang penolong, orang yang waktu ke banjir Ka'bah, batu Hajar Aswad jatuh, cara ngambilnya itu dikasih kesempatan semua orang-orang dari kabilah-kabilah, ada wakilnya untuk mengangkat. Walaupun dia sendiri diberi hak untuk bawa sendiri, tapi beliau tidak, lepaskan sorbannya,
ya apa namanya, kalau kita melihat kafiyahnya itu, lalu ditaruh batu Hajar Aswad di situ dan masing-masing utusan kabilah megang ujung-ujungnya lalu dibawa. Luar biasa. Masa orang yang dulunya diyakini benar, nggak pernah berbohong, orangnya jujur, orangnya baik, tiba-tiba saja gara-gara dia mendakwahkan kebenaran Islam ini, kebenaran tauhid ini, tiba-tiba langsung dibilang orang gila. Coba, apakah nggak dipikirkan oleh mereka? Ini kan namanya perbuatan mereka, perbuatan yang tidak masuk akal sehat. Ya kan? Beda dengan sosok Nabi yang nggak dikenal misalnya sebelumnya. Sosok Nabi yang tiba-tiba muncul, ngajakin dakwah Islam, ya, ngajakin mereka kepada Islam ini. Mereka nggak tahu Nabi latar belakangnya. Mereka tuduh Nabi gila, mereka tuduh Nabi tukang sihir. Mungkin itu pantas. Tapi mereka tahu Nabi itu asal muasalnya. Sebelumnya mereka tahu, mereka beri gelar Nabi itu Al-Amin. Mereka percaya. Tapi gara-gara cuma Nabi ngajarin tauhid, mereka tegaknya bisa menuduh Nabi orang yang gila. Makanya di sini ayat ini berbunyi, apakah mereka nggak berpikir itu? Dan ayat yang berikutnya yang berbunyi, awalam yanduru fi malakuti samawati wa apakah mereka tidak perhatikan? Perhatikan langit itu, perhatikan. Allah nggak mengatakan awalam yanduru ila. Kan biasa kita kalau ngelihat itu ke atas. Melihat langit itu ke atas. Itu namanya unzuru ila. Lihatlah ke atas. Itu sekedar melihat langit. Tapi yang diminta oleh Allah di sini afalam yanduru fi, artinya melihat di dalam, artinya melihat apa yang ada di langit ini. Bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana isi bumi, bagaimana planet-planet yang lain semuanya ini diperhatikan. Makanya bunyinya awalam yanduru fi malakut, bukan awalam yanduru ila. Kalau ila itu sekedar ngelihat ke atas, ngelihat doang. Oh udah kelihatan, sekedar lihat-lihat, tapi ini disuruh lihat isinya. Lihat apa yang terkandung di dalamnya. Lihat, perhatikan apa yang ada dalam kehidupan di sana. Apakah ada makhluk, apakah ada apa, itu semuanya disuruh perhatikan. Atau paling tidak, lihatlah betapa mereka hidup penuh dengan keteraturan, penuh dengan keseimbangan, dan itu menunjukkan mereka ada yang mengatur. Nah ini, dan wa ma khalaqallahu min syai', dan apa yang Allah ciptakan semuanya ini. Coba perhatikan. Coba renungkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, pertanyaan Pak Azwar tadi, yaitu tentang ayat Allah yang kauniyah. Disuruh tafakur, perhatikan, dan ini yang membuat kita bisa kembali kepada kesadaran, pengakuan tentang Allah yang merupakan fitrah kita manusia. Makanya disebutkan ayat berikutnya, wa na'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Udah sampai dekat ajal mereka, hampir mereka mau mati, hampir mereka mau hancur, tetap juga tidak mau berubah. Misalnya ada sosok seperti itu, dari sampaikan kebenaran ini, Allah kasih sudah potensi untuk mengenal kebenaran melalui pengakuan syahadah kita saksian dulu itu, dan melalui para rasul dibawa yang bawa kitab-kitab ini. Lalu pembicaraan apa lagi yang bisa menyadarkan orang itu atau orang semacam itu yang membuat mereka bisa jadi beriman? Maka dari itu ditutup kalimatnya dengan ayat ini, man yudlilillah falahadiyalah. Barang siapa yang Allah biarkan dia terus dalam ombang-ambing kesesatan, maka orang ini tidak akan ada yang memberi petunjuk kepadanya. Wa yadaruhum, dan Allah biarkan orang ini ya, dalam kedurhakaannya, ya'mahun. Ya'mahun itu artinya amma dalam bahasa Arab itu, kalau amma itu mata yang buta. Tapi kalau amha pakai ain, mim dan ha, itu mata hati yang buta. Allah biarkan orang itu buta mata hatinya, akhirnya tidak sampai kepada kesadaran memilih kebenaran dari jalan yang sesat atau menemukan kebenaran dari pencariannya. Akhirnya mereka yang berilmu nggak mengamalkan ilmunya untuk menegakkan kebenaran, tapi justru untuk dijual mendapatkan kesenangan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah para jemaah sekalian, sampai ayat ke 180 berapa ini berarti? 186. 186 ya. Nah, insyaallah ini sudah, karena topik berikutnya ini di ayat berikutnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbana naghfiru laka wa natubu ilaik. Allahumma laka nasjud
wa ilaika na'bud wa iyyaka na'bud wa iyyaka nasjud wa ilaika nahfidu wa nas'a narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka ya rabbana Allahumma hdina sabilakar rasyad Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma aizal islam wa ansur muslimin Allahumma ansurna wa la tansur alaina Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kafarat majlis sama-sama kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik Pak Idam dan semuanya, saya mohon pamit ya. Ya, jazakallah. Assalamualaikum.